Khaybar mengancam Madinah. Tahun kelima Hijrah, Bani Nadhir dipaksa angkat kaki dari Madinah. Pengusiran itu terpaksa dilakukan setelah mereka terbukti terlibat persekongkolan dengan musyrikin Mekah dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bani Nadhir kemudian mengungsi ke Khaybar, sebuah kawasan yang berjarak 150 km di utara Madinah. Ketika itu, Khaybar telah dihuni oleh Yahudi dan beberapa klan Arabia. Tidak banyak referensi sejarah awal mula kaum Yahudi mulai bermukim di Khaybar. Sedikit dokumentasi menyebutkan bahwa masuknya Yahudi ke Khaybar dimulai pada masa Nabi Daud. Ada juga yang menyebutkan kedatangan mereka akibat pengusiran dari Babilonia. Beberapa referensi juga menyebutkan bahwa Yahudi mengungsi ke Khaybar untuk menghindari perbudakan ketika Yerusalem dikuasai Romawi. Klan-klan Yahudi banyak yang mengungsi ke selatan dan sebagian dari mereka menuju kawasan subur di dekat perbatasan Syria Arabia, yaitu Khaybar. Sumber air yang banyak membuat Khaybar memiliki hasil pertanian yang melimpah. Kurma adalah komoditi utama dan berbagai jenis buah-buahan lainnya yang tumbuh subur. Bukan hanya pertanian, perekonomian Khaybar juga ditunjang oleh perdagangan, pertukangan, dan keuangan. Perdagangan senjata berkembang cukup pesat mengingat potensi konflik kawasan yang seringkali menjurus pada aksi militer. Yahudi Khaybar memiliki pertahanan yang kuat. Mereka memiliki 3 kelompok benteng utama dengan tembok-tembok yang kokoh menjulang. Benteng-benteng ini dikelilingi oleh pepohonan kurma yang lebat dan terdapat oasis. Kelompok pertama adalah An-Nathat yang terdiri dari benteng Naim, Asy'ab, dan Qilat. Kelompok kedua adalah Asyik yang terdiri dari benteng Abi dan Al-Bari. Ketiga adalah Al-Qatibah yang terdiri dari benteng Al-Qamush, Al-Wathih, dan Al-Sulalim. Posisi Khaybar berdekatan dengan wilayah kekuasaan klan Ghatafan, suku Badui Arabia yang menempati lembah di kawasan Najd antara pegunungan Hijaz dan Somar. Populasi Ghatafan berpusat di lembah yang dikenal sebagai Wadi Ar-Rummah. Klan Ghatafan telah beberapa kali terlibat kontak senjata dengan kaum muslim. Mereka bahkan mengirimkan pasukan untuk mendukung kaum musyrikin dalam perang Khandaq. Yahudi Khaybar sendiri sejak awal tidak pernah terlibat konflik atau permusuhan dengan umat Islam. Hingga kemudian kedatangan Bani Nadhir mengubah posisi Khaybar menjadi ancaman bagi Madinah. Tokoh-tokoh Bani Nadhir berhasil membangkitkan sentimen keagamaan dan menghasut Yahudi Khaybar untuk melawan Nabi Muhammad. Hasutan itu cukup berhasil dan menyerat Yahudi Khaybar dalam konflik Yahudi Madinah melawan umat Islam. Nabi Muhammad menyadari sepenuhnya apa yang terjadi dengan Yahudi Khaybar. Beliau terus berusaha secara diplomatis untuk mengingatkan mereka. Berkali-kali beliau menyampaikan tentang kebenaran Nabi akhir zaman yang juga tertulis dalam kitab Taurat. Pada masa-masa tersebut, posisi Madinah cukup rawan mengingat di dekat Khaybar terdapat kekuatan Syria Bizantium, Sassanid Persia, dan Ghatafan. Di sisi selatan, gelombang ancaman dari musyrikin Mekah masih berlangsung. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, sisi selatan Madinah relatif lebih terkendali. Potensi ancaman musyrikin Mekah menurun drastis sehingga Nabi Muhammad mulai berkonsentrasi menghadapi ancaman dari sisi utara. Bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah atau sebulan pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad mengumumkan kepada para sahabatnya untuk bersiap menuju Khaybar. Sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad hanya akan membawa para sahabat yang terlibat dalam peristiwa di Hudaybiyah. Perintah Allah ini berkaitan dengan suku-suku Badui Arab Madinah yang ingin turut serta dalam pasukan Nabi Muhammad ke Khaybar. Namun, mereka tidak terlibat dalam perjalanan umroh yang tertahan di Hudaybiyah. Kawasan Khaybar yang kaya raya membuat mereka ingin mendapatkan harta rampasan. Hal tersebut diperkuat dengan janji Allah bagi mereka yang awalnya kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut merupakan kemenangan sebagaimana terekam dalam surat Al-Fath. Dan akhirnya Nabi Muhammad berangkat dengan 1.400-an sahabat yang semuanya turut serta dalam perjanjian Hudaybiyah.
Pasukan yang berangkat ke Khaybar tersebut juga dilengkapi dengan 200 ekor kuda. Sementara itu, klan Ghatafan yang telah mendengar keberangkatan pasukan dari Madinah telah bersiap untuk membantu sekutu mereka, Yahudi Khaybar. Kawasan Khaybar selama ini diklaim sebagai milik Ghatafan. Nabi Muhammad membangun markas di lembah Ar-Raji. Tempat ini berada di kawasan Khaybar dan Wadi Ar-Rumah, pusat klan Ghatafan. Nabi Muhammad telah memotong perlintasan Ghatafan sehingga mencegah mereka mencapai Khaybar. Ketika pasukan klan Ghatafan masih mencari cara untuk mencapai Khaybar, terdengar kabar terjadi keributan di Wadi Ar-Rumah. Mereka menyangka pasukan Muslim telah menyerbu pemukiman mereka. Karena itulah, pasukan Ghatafan memilih kembali dan membiarkan sekutu Yahudi mereka bertempur sendirian melawan pasukan Muslim. Klan Ghatafan memilih mempertahankan harta benda dan keluarga mereka. Terdapat sumber sejarah yang menyatakan bahwa Ghatafan telah sampai di Khaybar, namun mereka segera kembali ketika mendengar serangan di Wadi Ar-Rumah. Kabar tersebut bisa jadi merupakan strategi pasukan Muslim untuk memecah persekutuan Yahudi dan Ghatafan. Sebelum fajar, pasukan Muslim telah mencapai pinggiran Khaybar. Nabi Muhammad dan para sahabatnya terlebih dahulu melaksanakan sholat subuh. Ketika hari telah terang, pasukan Muslim mulai melancarkan serangan ke benteng Naim di An-Nathat. Dalam perang, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan serangan pada malam hari untuk menghindari musuh yang tidak sempat mengangkat senjata. Pada awal pertempuran, panji pasukan diserahkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namun, hingga 2 hari penyerbuan, benteng Naim tidak kunjung jatuh. Melihat tidak ada kemajuan, maka pada akhir serangan hari kedua, Nabi Muhammad bersabda, "Esok aku akan menyerahkan panji kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemenangan akan dianugerahkan Allah melalui dia." Para sahabat yang mendengar ucapan Nabi Muhammad sangat berharap dirinya lah yang akan mendapatkan kehormatan itu. Bahkan Umar bin Khattab sempat berkata, "Aku tidak mengharap kepemimpinan kecuali pada saat itu." Esok harinya, Nabi Muhammad mencari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, Ali sedang sakit mata sehingga tidak berada di tempatnya. Nabi Muhammad segera memanggilnya dan berdoa untuk kesembuhan Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad menyampaikan, "Ajaklah mereka kepada Islam. Sampaikan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dari hak-hak Allah. Demi Allah, bahwa Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik dari harta benda yang paling bernilai." Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib inilah yang menjadi tujuan peperangan dalam Islam. Jika keputusan perang harus diambil, maka bukanlah untuk merebut harta benda, namun untuk mengajak pada kehidupan dunia dan akhirat. Inilah hal yang mendasari bahwa pasukan Muslim di Khaybar hanya yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah 10 hari pengepungan, pasukan Muslim berhasil menguasai seluruh benteng di An-Nathat. Jatuhnya benteng-benteng tersebut memberikan pukulan telak bagi Yahudi. Di dalam benteng-benteng An-Nathat tersimpan persenjataan dan cadangan bahan makanan. Pengepungan demi pengepungan berlanjut ke benteng-benteng Khaybar. Satu persatu benteng-benteng itu jatuh. Setelah pengepungan di An-Nathat, panji perang sempat berpindah dari Ali bin Abi Thalib ke Khubbab bin Al-Munzir. Hingga akhirnya Yahudi Khaybar memilih menyerah. Kaum Yahudi di Khaybar bersedia menyerah tanpa syarat kepada Nabi Muhammad. Mereka diizinkan membawa harta benda sebanyak yang bisa dibawa unta kecuali emas, perak, dan perisai. Jika ada yang bersikap tidak jujur, maka pelakunya tidak akan memperoleh jaminan keamanan. Berita jatuhnya Khaybar segera sampai ke Fadak di sebelah utara Khaybar. Sekelompok Yahudi Fadak memilih menyerah sebelum datangnya serangan. Nabi Muhammad pun memperlakukan mereka dengan baik. Kemenangan di Khaybar semakin meningkatkan kewibawaan umat Islam di Jazirah Arabia. Kaum musyrikin tidak menduga bahwa umat Islam mampu menjatuhkan benteng-benteng Khaybar yang kokoh dengan persenjataan lengkap. Dengan jatuhnya Khaybar, maka potensi ancaman dari Bizantium dan Sassanid Persia bisa diminimalisir.
Nabi Muhammad kini lebih berkonsentrasi pada dakwah di berbagai penjuru Arabia. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.